Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Nilawati Wardani, SPD MSI, calon guru penggerak angkatan ke-6 dari SMA Negeri 1 Kisaran, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Bermaksud memaparkan tugas 1.4.A.8 budaya positif tentang koneksi antar materi pada modul 1.4. Inilah dia pemaparannya. Dengan pengajar praktik bernama Ibu Denisa Lumongga Lubis dan fasilitatornya adalah Ibu Ratna Dwi Kurniasari. Koneksi antar materi modul 1.4 yang akan kita koneksikan adalah 1. Tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 2. Tentang nilai dan peran guru penggerak, 3. Tentang visi guru penggerak, dan dikaitkan itu semua dengan budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sehingga pendidikan itu tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan bahwa dalam pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan kaitannya dengan penerapan budaya positif, maka sebagai calon guru penggerak, nilai dan peran yang mesti dimiliki adalah nilai guru penggerak. Guru penggerak harus memiliki nilai-nilai mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Juga guru penggerak harus memiliki peran, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Visi guru penggerak. Demi terwujudnya perubahan yang lebih baik, visi dan langkah yang tepat adalah kunci dalam merealisasikannya. Dalam mewujudkan visi sendiri, kerjasama semua warga sekolah adalah pondasi dan pilar yang bisa menopang untuk tegak dan berdirinya visi dengan anak tangga berupa langkah-langkah penerapan apresiatif inquiry berbasis bagja meliputi 1. Buat pertanyaan, 2. Ambil pelajaran, 3. Gali mimpi, 4. Jabarkan rencana, 5. Atur eksekusi. Sehubungan dengan semua itu, buah dari penerapan tahapan bagja yang telah diatur dan dirancang dengan baik perlahan akan memunculkan pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Melalui budaya positif ini akan lahir rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Hadirnya budaya positif juga akan mendorong murid memiliki kemampuan untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sejauh mana permasalahan Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Itu pertanyaan pertama yang diajukan kepada saya. Jawaban saya adalah disiplin positif adalah pendekatan yang dilakukan kepada anak agar menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab, menjadi karakter yang melekat pada diri mereka sebagai bagian dari keterampilan sosial yang sangat dibutuhkan dalam hidup dan kehidupan anak. Teori kontrol, terdapat 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi tersebut adalah sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Pertanyaan kedua yang diajukan, masih pertanyaan yang pertama, mohon maaf. Masih pertanyaan yang pertama. Menjawab pertanyaan pertama tersebut, teori motivasi. Terdapat 3 jenis motivasi pada perilaku manusia, mulai dari motivasi terendah, yaitu motivasi menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang tertinggi adalah motivasi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kebutuhan dasar manusia. Manusia memiliki 5 jenis kebutuhan dasar, yaitu bertahan, hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity, validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior, dan menanyakan keyakinan atau seek the belief. Pertanyaan yang kedua kepada saya, yaitu perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Jawaban saya adalah setelah mempelajari modul budaya positif ini, saya memandang bahwa budaya positif di kelas dan di lingkungan sekolah akan memiliki kekuatan lebih dalam mewujudkannya jika murid selaku sasaran pendidikan di sekolah dilibatkan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasinya, sehingga sekolah yang diimpikan oleh warga sekolah, yaitu sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan, bisa terwujud. Wawasan lain yang saya dapatkan adalah mindset dan cara pandang dalam mendidik anak. Sekarang saya lebih yakin bahwa posisi kontrol sebagai manajer adalah cara terbaik dan utama dalam mendidik anak, termasuk penerapan segitiga restitusi adalah penerapan terbaik dalam mengarahkan kesalahan yang dilakukan oleh anak. Pertanyaan yang ketiga kepada saya, yaitu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep ini dan modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Jawaban saya adalah pengalaman yang saya alami dalam proses penerapan budaya positif adalah murid yang masih sering mengulangi kesalahan yang dilakukannya meskipun posisi kontrol sebagai manajer saya terapkan. Pertanyaan yang keempat, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Terkadang saya merasa bahwa hukuman memang perlu diberlakukan bagi murid-murid tertentu. Namun, saya menyadari bahwa hal tersebut sebagaimana yang telah saya pelajari dan berdasarkan hasil pengamatan hukuman hanyalah memberikan dampak sementara.
Namun, budaya positif dengan penerapan guru sebagai manajer adalah cara terbaik untuk menumbuhkan sikap dan mental murid yang lebih baik. Tidak mudah memang, butuh kesabaran, tidak praktis memang, namun akan memberikan dampak positif yang lebih lama dan panjang pada karakter anak dan bisa melekat sebagai pribadi mereka dalam hidup dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pertanyaan yang kelima kepada saya, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Jawaban saya adalah, sebelumnya saya kadang menggunakan posisi manajer, namun masih sering menggunakan posisi sebagai penghukum, membuat merasa bersalah dan pemantau dalam mengarahkan murid yang melakukan pelanggaran. Meskipun saya rasa ada perubahan yang praktis, namun saya sadar bahwa hal tersebut hanya sementara. Setelah saya mempelajari modul ini, saya semakin yakin dengan pengalaman saya bahwa guru sebagai pendidik dan pembangun jiwa anak bangsa hanya akan bisa mencapai tujuan pendidikan dengan memposisikan diri sebagai manajer yang memang juga dicontohkan oleh manusia yang paling mulia dan paripurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang keenam kepada saya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Jawaban saya adalah, sebelum mempelajari modul ini, sebenarnya saya sudah sering membaca buku dan melihat video-video tentang parenting yang arahnya sama dengan nilai budaya positif ini. Sehingga meskipun tidak sering dan belum tahu istilahnya, saya juga pernah menerapkan segitiga restitusi ini pada anak. Pertanyaan yang ketujuh kepada saya, restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Jawaban saya adalah, setiap persoalan dan permasalahan yang murid lakukan, saya menerapkan 3 rangkaian restitusi dengan alasan bahwa setiap anak memiliki sebab dan alasan. Sebab dan alasan yang menjadi alasan dan dasar anak melakukan kesalahan mesti diketahui agar penanganan tepat dan anak bisa diluruskan setiap alasan dan dasar kesalahan yang dilakukannya. Pertanyaan yang ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Jawaban saya adalah, ilmu untuk membangun budaya positif sangat luas. Salah satu wadah berkumpulnya ilmu-ilmu tersebut bisa ditemukan salah satunya dalam ilmu parenting. Ilmu parenting sebagai ilmu yang secara praktis memberikan tuntunan bagaimana cara mendidik anak, hasil dari intisari berbagai teori dan utamanya agama, sangatlah membantu dalam penerapannya mendidik anak. Oleh karena itu, ilmu ini juga penting untuk didapatkan oleh setiap pendidik, termasuk orang tua. Demikianlah paparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.